Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat akal dan iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Jemaah sekalian, hari ini kita hidup di sebuah era yang luar biasa cepat bergeraknya. Kita berada di tengah pusaran revolusi digital. Salah satu lompatan terbesarnya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu AI. Banyak orang bertanya-tanya, bahkan khawatir bagaimana Islam memandang teknologi masa depan ini. Apakah AI ini adalah ancaman bagi iman kita atau justru peluang besar untuk dakwah dan peradaban Islam? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama untuk memahami AI dalam Islam adalah yang pertama dengan menyadari bahwa agama kita tidak pernah memusuhi teknologi. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah bukanlah perintah untuk sholat atau berpuasa, melainkan Iqra yang memiliki arti bacalah. Islam memuliakan akal pikiran, kemampuan manusia menciptakan komputer, algoritma, hingga kecerdasan buatan. Itu semua merupakan bukti dari kebesaran Allah yang telah menitipkan setetes ilmunya kepada manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. AI pada hakikatnya adalah produk dari ilmu pengetahuan. Ia adalah alat atau wasilah, sama seperti pisau, kendaraan, ataupun internet. Hukum asal dari sebuah alat dalam Islam adalah mubah atau boleh, sampai ada dalil atau cara penggunaan yang mengubah hukumnya. Hakikat AI, cerdas tapi tanpa ruh. Penting bagi kita sebagai muslim untuk tidak berlebihan dalam mengagungkan teknologi. Kecerdasan buatan mungkin bisa mengalahkan manusia dalam bermain catur, menjawab soal ujian tingkat tinggi, atau menulis kode program dalam hitungan detik. Tapi apakah ia hidup? Tidak, wahai umat muslim. AI tidak memiliki ruh atau jiwa, tidak memiliki hati nurani, dan tidak memiliki takwa. Sehebat apapun teknologi ciptaan manusia, ia tidak akan pernah bisa menyamai ciptaan Allah. Allah menegakkan batasan manusia dalam surah Al-Isra ayat 85, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidakkah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit? Oleh karena itu, sehebat apapun mesin menjawab masalah medis atau hukum, esensi kemanusiaan seperti empati, kasih sayang, dan kebijaksanaan spiritual tetaplah menjadi peran yang tidak bisa digantikan oleh mesin manapun. Etika penggunaan. Lalu, bagaimana kita menyikapi AI? Islam mengerjakan kita untuk menggunakan prinsip keseimbangan dan kemaslahatan. Jadikan AI sebagai amal jariah. Gunakan AI untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, teknologi medis berbasis AI untuk mendeteksi penyakit lebih dini. Sistem AI untuk mempermudah pencarian dalil Al-Quran dan hadis, atau membantu pendidikan anak-anak kita. Ini semua bernilai pahala. Waspada terhadap mudarat atau kerusakan. AI bisa digunakan untuk membuat deepfake, itu memalsukan video atau suara untuk memfitnahkan orang lain, menyebarkan hoaks dengan cepat, atau membuat pelajar menjadi malas berpikir dan berbuat curang. Dalam Islam, segala sesuatu yang membawa mudarat atau kerusakan atau bahaya wajib dicegah. Kaidah fikih menyebutkan la dara wala dira,
tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, kecerdasan buatan atau AI adalah ujian sekaligus anugerah di masa modern. Sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi, kitalah yang harus mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Jangan sampai kecerdasan buatan ini membuat kita merasa tidak butuh lagi pada bimbingan ulama, atau membuat kita malas bermunajat dan sujud kepada Allah. Gunakanlah teknologi digital ini sebagai kendaraan tempur kita untuk berdakwah, menyebarkan kebaikan, dan membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, all praises to